Halo teman-teman, nama aku Alan Manurung. Sekarang kita masuk ke tutorial QGIS part 4, yaitu kita bakal ngakuin visualisasi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita hari ini bakal ngelakuin yang namanya visualisasi. Jadi teman-teman kemarin kan udah punya data raster, punya data vektor, udah coba buat masukin data-datanya. Nah, tapi kita belum coba untuk mengubah tampilannya kan ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal belajar itu. Nah, jadi outline-nya kita hari ini bakal ngelakuin 5 nih teman-teman. Yang pertama kita mau coba visualisasi data raster teman-teman, pakai data vegetasi. Nah, yang kedua kita mau coba ngubah bentuk simbolnya. Yang ketiga kita coba ngubah warna sama arah. Yang keempat coba ngubah warna sama besarnya, besar simbolnya. Yang kelima kita coba nampilin label pada vektor yang udah ada teman-teman. Nah teman-teman, kita bahan tutorialnya ini ada dua teman-teman. Teman-teman coba nonton lagi yang video belajar QGIS part 3 sama di link yang ini teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman udah buka, kita bakal dapat 3 file ini teman-teman. Jadi yang vegetasi, vektor arus laut, sama vektor gempa. Oke. Nah, sekarang langsung dibuka aja QGIS-nya. Jadi aku ulang aja. Oke. Jadi buka QGIS-nya teman-teman. Agak lama emang, ditunggu aja. Oke, nah sekarang kita bikin project baru. Terus kalau aku sih biasanya masukin base map-nya dulu aja teman-teman biar enak lihatnya. Nah, jadi teman-teman dari data yang tadi, yang apa namanya, yang vegetasi Banten ini, kita masukin dulu nih teman-teman yang rasternya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan yang kemarin kan teman-teman rasternya bentuknya peta ya, yang image-nya tuh udah jadi. Nah, sekarang ini rasternya yang benar-benar masih mentah banget teman-teman. Jadi maksudnya mentah tuh apa? Jadi di sini cuma isinya nilai aja, jadi nggak ada warna. Benar-benar cuma nilai tok setiap pixelnya. Jadi kemarin teman-teman juga udah belajar kan kalau data raster itu kalau di zoom bakal pecah dan sistemnya adalah dia datanya di setor di setiap pixel ini teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman zoom ini setiap satu pixel ini tuh punya nilai teman-teman. Nilainya berapa dan ya nilainya berapa itu tuh teman-teman bisa lihat di bagian yang kiri. Di sini kalau yang hitam teman-teman dia nilainya tuh paling rendah. Jadi kira-kira min 0,23. Terus yang tinggi yang warna putih dia nilainya 0,542. Jadi kalau teman-teman penasaran, ini nama datanya itu tuh NDVI teman-teman. Nah, kalau NDVI ini punya nilainya itu ada, jadi NDVI ini adalah nilai vegetasi sebenarnya. Jadi nilainya berkisar antara min 1 sampai 1. Kalau nilainya negatif itu dia air berarti. Nah, teman-teman coba lihat lagi, bener kan? Dia yang lebih ke hitam ini berarti kan nilainya minus ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ini daerah air ya teman-teman. Nah, berarti nilainya daerah sini tuh kemungkinan negatif teman-teman. Nah, ini kan data vegetasi dan kalau nilai NDVI-nya makin tinggi berarti vegetasinya semakin lebat kayak gitu teman-teman. Nilai vegetasinya semakin tinggi. Nah, jadi misalkan teman-teman sekarang mau nggak enak nih ngelihatnya misalkan hitam putih. Nah, teman-teman mau bikin klasifikasi. Misalkan sesuai sama referensi teman-teman. Misalkan di sini ada referensi dari ini Pak Mas Hasim Haslina dan kawan-kawan ya. Nah, di sini teman-teman misalkan dilihat di sini ternyata Pak Hasim ini enggak membentuk Pak Hasim dan kawan-kawan bikin klasifikasinya jadi 3 kelas. Nah, jadi ada yang non vegetasi, vegetasi rendah sama vegetasi tinggi. Nah, teman-teman juga bisa bikin klasifikasinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang di bagian vegetasi Banten ini klik 2 kali. Terus teman-teman pencet yang simbologi. Oke. Kalau udah pencet yang simbologi, teman-teman klik yang render type-nya ini
yang single band pseudo color. Oh ya, kalau misalkan datanya itu benar-benar mentah, ciri-cirinya apa teman-teman? Yang nggak ada warna, nggak ada apa. Jadi dia biasanya sih cuma satu band aja kayak gini teman-teman. Jadi gray bandnya cuma band satu dalam kurung gray. Jadi ya nanti teman-teman mungkin lebih belajar sih kalau misalkan belajar yang lebih advance-nya lagi. Kalau ini dasar dulu aja teman-teman. Jadi ini ganti ke single band pseudo color. Nah di sini teman-teman bisa kasih warna dari referensi teman-teman sendiri. Contohnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ganti yang modenya jadi yang equal interval. Terus teman-teman ganti kelasnya. Misalkan tadi kan cuma 3 ya teman-teman ya. Oke. Kalau cuma 3 ya udah kita bikin kelasnya 3. Oke. Jadi udah kita bikin 3. Nah, kalau di sini kan NDVI value-nya kalau yang non vegetasi antara min 1 sampai 0,199. Tapi di sini kalau yang secara otomatisnya dia dari nilai minimum sampai maksimum datanya. Tapi ya teman-teman kan maunya sesuai referensi ya, misalkan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ganti nih dari sini. Jadi value-nya di sini bikin teman-teman min 1. Terus yang di sini value-nya diganti jadi 0,2. Yang di sini ganti value-nya jadi 0,501 nih, teman-teman. Jadi ini value ini yang di teman-teman ganti adalah nilai bawahnya, teman-teman. Oke, nilai bawahnya teman-teman ganti jadi 0,501. Oke. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik apply. Nah, kalau udah apply nanti teman-teman bakal lihat di sini dia udah ganti warnanya dan sesuai sama yang teman-teman tadi mau nih bentuknya. Bentuknya apa? Kelasnya sesuai yang referensi tadi ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ini lihat misalkan daerah sini lah ya, daerah sini vegetasinya tinggi nih teman-teman kalau sesuai gambar ini. Nah coba di close, ya bener kan sesuai gitu. Nah untuk yang ini teman-teman yang misalkan ada putih-putih kayak gini tapi padahal teman-teman lihat vegetasinya rupanya tinggi juga, kemungkinan ini nih teman-teman ada awan. Jadi yang nilai NDVI ini yang vegetasi teman-teman agak hati-hati dikit juga ngelihatnya. Kayak contohnya yang bagian sini padahal hijau royo-royo kan, tapi kenapa malah kuning gitu nilainya. Kemungkinan sih awan teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah, jadi kalau tadi bentuknya itu kan interpolationnya linear. Nah, teman-teman bisa di eksperimen sendiri. Jadi misalkan bikinnya discrete, teman-teman. Kalau discrete dia lebih teman-teman coba cari di Google tentang data grafik discrete. Jadi dia putus-putus, jadi nggak yang linear gitu pewarnaannya. Kalau linear dia lebih yang kayak gradasional gitu teman-teman. Oke, itu untuk yang data vegetasi. Apakah ada lagi yang perlu enggak ya kayaknya. Oke, udah gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat klasifikasi sendiri dari yang data ini teman-teman yang vegetasi. Nah, sekarang teman-teman kita masih punya beberapa data lagi. Nah, jadi kemarin kan teman-teman udah yang dari minggu lalu teman-teman udah bikin data vektor ada macam-macam kan ya. Masukin petanya dulu yang dari tutorial 2. Ini di close dulu. Nah, kemarin kan teman-teman udah belajar bikin data vektor, ada batas pantai, gunung, sama batas provinsi. Nah, kita pakai yang batas provinsi sama gunung dulu aja. Oke. Yang ini batas provinsi. Terus yang gunung juga masukin. Oke, udah. Nah, teman-teman, batas provinsi itu teman-teman kan kalau lihatnya kayak gini nggak enak ya, cuma dilihatnya warnanya sama gitu. Nah, teman-teman mau kasih warna yang beda, teman-teman juga bisa sama klik 2 kali. Terus teman-teman yang di simbologi, ganti yang di atas yang single simbol ini diganti teman-teman. Single simbol diganti jadi categorized. Oke. Kalau diganti jadi categorized, yang value-nya teman-teman pilih yang nama provinsi. Oke.
Nah, teman-teman di sini color ramp-nya teman-teman bisa pilih mau bikinnya yang kayak tadi, misalkan dari warna merah ke hijau atau gimana, itu bisa teman-teman. Nah, tapi misalkan teman-teman maunya warnanya random aja lah, bisa juga. Jadi pilih yang random color ramp. Oke. Kalau udah teman-teman langsung pencet aja classify. Oke. Nah, jadi di sini akan ngebuat 3 simbol. Jadi yang pertama adalah untuk yang Banten, yang kedua Jawa Barat. Nah, yang ketiga ini apa teman-teman? Nah, misalkan teman-teman lupa naro apa namanya, nama provinsi, atau enggak teman-teman habis teman-teman ganti ini, teman-teman ganti warnanya, teman-teman baru bikin lagi nih, bikin vektor baru, bikin poligon baru lagi, misalkan teman-teman bikin di sini misalkan. Nah, nama provinsinya misalkan bilanglah Laut Banten, misalkan kayak gitu. Nah, teman-teman di sini jadinya warnanya bukan biru, bukan ungu, tapi dia bikin yang lebih kayak di sini kuning kecoklatan gitulah ya, teman-teman. Nah, jadi ini karena value-nya nggak ada, jadi di sini nggak diklasifikasikan yang untuk yang Laut Banten ini. Tapi kalau teman-teman klik lagi classify, nah nanti dia bikin baru lagi nih Laut Banten. Jadi kalau di apply, nah warnanya jadi ganti, jadi lebih gelap. Oke. Nah, itu untuk yang bikin ini, yang batas provinsi. Ya, sebenarnya kayak gitu aja sih gampangnya. Nah, sekarang untuk yang gunung nih teman-teman. Nah, kalau biasanya kan kalau gunung ada simbolnya segitiga ya teman-teman ya, jadi bukan lingkaran gini. Nah, teman-teman bisa ganti juga simbolnya. Jadi karena ini kita nggak mengklasifikasikan sesuai tipe gunungnya ya, jadi kita anggapnya mau gunung api, mau gunung nggak aktif, itu anggapnya sama aja. Nah, jadi ganti yang single simbol ini, nggak diganti, maaf. Jadi ganti yang marker ini, teman-teman bisa, misalkan mau ganti warnanya jadi hitam, misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, terus ganti bentuknya kayak gimana teman-teman? Teman-teman bisa pencet yang simple marker ini. Oke. Dari simple marker, biasanya kalau teman-teman yang ke bawah, nah itu ada shape yang udah disiapin sama QGIS-nya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman maunya yang triangle. Nah, di sini teman-teman juga bisa ganti size-nya, bisa dari yang sini teman-teman, atau enggak dari yang markernya. Nah, bedanya apa? Kalau yang simple marker ini, dia bikinnya tuh satu-satu teman-teman. Jadi gini, jadi marker ini sebenarnya yang ibaratnya yang gedenya gitu teman-teman, kayak grupnya, yang ini subgrupnya. Nah, di sini teman-teman bisa nambah, misalkan kan di sini bentuknya cuma segitiga aja. Nah, misalkan teman-teman mau bikinnya ternyata gunung tuh seperti rumah gitu. Nah, teman-teman bisa taruh lagi nih add symbol layer, terus teman-teman ini ganti, misalkan jadinya kotak gitu. Oke. Nah, terus teman-teman ganti size-nya. Nah, kalau teman-teman ganti size-nya di sini teman-teman, yang keubah cuma yang kotaknya itu teman-teman. Oke. Nah, ya misalkan teman-teman taruh ini di sini di bawahnya. Di bawah yang ininya ya. Di bawah yang segitiganya. Nah, misalkan teman-teman kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman gantinya itu cuma yang dari setiap simbol markernya itu, dia cuma individu gini. Sedangkan kalau misalkan teman-teman pencet yang markernya, yang size jadi kalau teman-teman gantinya dari yang size dari yang markernya ini, nah dia bakal ganti dua-duanya teman-teman, gitu. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa kreasi sendiri, gimana pun sebebasnya teman-teman. Oke. Ini di delete aja. Nah, yang simple marker ini teman-teman nggak cuma ini pilihannya, teman-teman bisa pilih banyak lagi, misalkan ellipse, font, geometri. Nah, atau enggak teman-teman misalkan punya gambar sendiri, bisa, biasanya nerimanya tuh yang SVG teman-teman. Nah, aku ada nggak ya data SVG? Nah, jadi ada teman-teman. Jadi teman-teman tadi yang untuk yang markernya, simbol layer tab-nya ganti dari yang tadi simple marker ini jadi SVG marker teman-teman.
Nah, di SVG marker ini, jadi QGIS tuh udah nyiapin beberapa ya beragam rupa simbol-simbol yang mungkin teman-teman juga butuhin, misalkan telepon, terus ini misalkan rumah sakit, misalkan kayak gitu teman-teman. Nah, atau teman-teman misalkan pengen pakai punya teman sendiri, jadi misalkan ganti jadi SVG-nya ada di sini. Nih, misalkan logo sementara SVG. Jadi ini adalah logo berlayar. Jadi teman-teman misalkan apply. Nah, jadi di sini semuanya jadi simbol berlayar semua nih teman-teman. Oke, jadi mau di zoom out juga dia bakal ngeluarin simbol berlayar. Nah, tapi kan bukan itu kan ya teman-teman simbolnya. Nah, jadi ganti aja lagi tadi jadi yang simple marker. Oke, jadi segitiga. Nah, teman-teman gantinya di sini aja sih biar agak rapi aja, biar lebih tertata. Oke, nah di oke. Nah di sini akhirnya udah selesai ya teman-teman ya. Oke, ini yang gunung teman-teman. Oke, nah sekarang teman-teman ini di close dulu aja, nanti label sekali label sekarang aja deh. Nah jadi teman-teman di sini kan cuma ada poligonnya aja sama warnanya nih teman-teman, sama data vektornya sama ya simbolnya, terus ini juga warnanya gitu-gitu doang teman-teman. Nah teman-teman bisa masukin label nih teman-teman, jadi klik 2 kali juga terus masuk ke yang label sini. Nah terus di sini teman-teman dari no labels ganti jadi single labels. Nah terus value-nya teman-teman bisa masukin, jadi misalkan yang tadi gunungnya, jadi di sini naruh nama gunung, dan di sini teman-teman juga bisa ganti misalkan fontnya berapa besarnya. Oke, terus misalkan fontnya ganti jadi jadi macam-macam lah, bebas lah, misalkan TWC, MT misalkan. Oke, kalau udah teman-teman di oke atau di apply, nah di sini langsung keluar teman-teman nih gunung apa. Oke, nah di sini juga sama teman-teman, yang buat tas provinsi juga teman-teman bisa ganti. Oke, bisa ganti dan boleh langsung di apply. Nah di sini juga teman-teman bisa ganti beberapa settingnya, misalkan formattingnya, terus juga backgroundnya kayak gimana, shadows, terus yang placementnya juga, misalkan di sekitar tengah-tengah atau enggak ya teman-teman lebih eksperimen sendiri aja, soalnya takutnya lama gitu. Oke, nanti kalau misalkan di udah masuk belum? Oh, ala belum dimasukin nih yang value-nya. Jadi nama provinsi. Oke. Nah, jadi kan keluar kan teman-teman. Jadi ini Banten, yang ini Jawa Barat gitu, teman-teman. Oke. Nah, keluarin label udah. Nah, sekarang teman-teman, jadi sekarang kita pakai dua vektor yang spesial tadi teman-teman, yang vektor arus laut sama vektor gempa. Oke. Nah, ini kan bentuk filenya CSV ya teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu kan caranya kayak gimana, yaitu klik add layer yang add delimited text layer. Oke, file name-nya kita ganti jadi kita pilih yang arus laut dulu teman-teman. Oke, dan ini udah ada koordinatnya juga, dan koordinat geografis langsung di add. Nah jadi teman-teman, jadi aku dapat data arus laut ini dari website ini teman-teman, earth.nullschool.net. Jadi di sini teman-teman ada banyak macam-macam teman-teman. Di sini ada udara, misalkan arah udara kemana aja teman-teman bisa melihat. Di sini juga yang misalkan lautnya, ocean gitu. Ini gelombang, yang ini arus laut, yang currents. Nah, ini contoh bentuk penggunaan sistem informasi geografis yang udah lebih advance lagi teman-teman. Kalau aku udah bisa bikin kayak gini, mungkin aku udah bergelimang harta teman-teman. Sayangnya belum bisa. Nah, jadi ini teman-teman bisa klik di daerah manapun, nanti dapat koordinatnya, terus dapat juga arah arus lautnya tuh
kemana teman-teman gitu. Oke. Jadi teman-teman klik di sini, misalkan arah arus lautnya 90 derajat, dia makanya kan bener kan 90 derajat kayak gini kan teman-teman, dia ke kanan gitu. Oke. Nah jadi tapi di sini kan bentuknya cuma titik-titik doang ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman kita mau ngelakuin dua parameter. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ada sudut dan ada kecepatannya. Kecepatannya berapa meter per sekon gitu, teman-teman. Nah, jadi kita masukin juga dua-duanya. Jadi kita mau tahu arahnya kemana sama besarnya tuh kira-kira berapa gitu. Nah, teman-teman klik yang bagian simbologinya dari vektor arus laut ini. Terus teman-teman dari yang tadi markernya itu, teman-teman pilih. Nah, pilihnya yang panah teman-teman. Jadi pilih yang panah, terus size-nya digedein aja nggak apa-apa. Oh ya maaf, yang bagian single simbol ini teman-teman diganti jadi graduated. Oke, ganti jadi graduated udah. Nah, value-nya teman-teman pakai yang curvel. Ini tuh current velocity maksudnya. Jadi besar kecepatannya tuh berapa. Oke. Nah, simbolnya kita ya tadi udah pakai yang panah ini ya teman-teman. Sisanya dibiarin dulu aja. Nah, terus yang ini teman-teman, yang color remnya ganti sesuai pilihan teman-teman. Tapi kalau aku lebih enak pakai yang spektral. Oke. Nah, kalau udah bisa langsung di classify. Oke. Nah, kalau aku mungkin pakainya yang enaknya yang pretty breaks ini teman-teman. Pretty breaks, terus kelasnya bisa macam-macam. Kenapa pakai itu? Soalnya ya value-nya dibikinnya bagus gitu teman-teman ininya. Oke. Presisinya kebanyakan. Nah, ini kan udah nih teman-teman. Jadi warnanya udah diganti. Nah, di ini juga gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kan di sini yang simbol yang warnanya biru malah yang nilainya lebih tinggi kan. Padahal biasanya kalau teman-teman lihat yang misalkan peringatan-peringatan gitu yang kelihatan lebih memperingati gitu kan yang warnanya merah kan teman-teman. Nah, ini kan berarti kebalik nih, teman-teman. Pengennya teman-teman yang biru yang adem ayem aja gitu. Nah, teman-teman bisa diklik kanan yang color remnya ini. Terus klik yang invert color rem. Nah, akhirnya nanti jadinya terbolak gitu ya, terbolak balik gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini kan udah yang bagian warnanya nih. Nah, kalau teman-teman apply, nah ini udah keganti warnanya sesuai nilainya, besarnya berapa. Tapi kan ini arahnya ke atas semua kan teman-teman, arahnya ke utara semua. Nah, ini teman-teman bisa diganti caranya gimana? Klik yang simbol ini teman-teman. Terus kalau udah diklik yang simbolnya, klik yang rotationnya teman-teman. Oke, klik yang rotationnya. Nah, oh ya, jadi gini teman-teman, kenapa aku bikin panahnya itu arahnya ke atas? Jadi yang namanya rotasi teman-teman, itu ada rotasi geografik sama aritmetik. Kalau aritmetik itu yang biasa teman-teman mungkin pas SMA sering dapat soal entah yang ngitung ini, misalkan ngitung kosinus sinus gitu kan teman-teman, dia counter clockwise ya teman-teman. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, tapi kalau yang geografik dia itu beda teman-teman. Jadi nolnya itu ada di utara. Nah, terus muternya juga yang clockwise. Gitu teman-teman. Nah, jadi yang tadi yang fitur yang kita lihat ini teman-teman, yang rotation ini di QGIS itu pakainya rotasi yang geografik teman-teman. Yang jadi nolnya dari utara, beda sama yang aritmetik gitu teman-teman. Nah, jadi rotasinya kita mulainya ini dari yang 0 dulu. Nah, teman-teman kalau nggak percaya, teman-teman cobain aja dulu. Kalau diputar dia bakal clockwise kan, teman-teman. Nah, gitu. Nah, kan di sini kalau teman-teman lihat yang arus laut ini ada yang curvel sama courdir nih. Nah, courdir ini adalah current direction maksudnya. Jadi arahnya tadi yang derajatnya. Oke, di sini yang rotation teman-teman klik yang
ada di tombol yang kanan ini, terus yang pilih yang field type int double string ini jadi yang kurdir. Oke, kalau udah teman-teman klik OK. Nah, di sini teman-teman klik apply. Nah, nanti arahnya dia bakal ngubah sendiri, teman-teman. Jadi ini udah sesuai sama gambar yang ini nih, teman-teman. Jadi yang di daerah bawah sini dia lebih ke kanan kan arahnya, teman-teman. Nah, yang bagian sini dia arahnya juga sama ke daerah timur. Yang kalau lihat di atas bentuknya juga kira-kira kan gini, gelombangnya agak berubah arah gitu kan ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa yang rotasi. Oke, yang itu arus laut. Nah, sekarang aku jelasin yang ini ya, teman-teman ya, yang gempa yang satu lagi. Jadi ini kalau teman-teman buka tabelnya, jadi ada dua, teman-teman. Ada yang kedalaman sama ada yang magnitudo. Oke. Jadi ini kedalaman, yang ini magnitudo, teman-teman. Oke. Nah, jadi data ini diambil dari sini, teman-teman, Iris Earthquake Browser. Oke, teman-teman bisa cari di Google, teman-teman juga bisa masukin parameter teman-teman sendiri di bagian yang kanan ini. Nanti ada datanya, bisa di-download di yang download as ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat penyajian data gempanya, dia ada yang sesuai sama ukuran, sama ada yang sesuai sama warna. Yang warna itu menunjukkan kedalaman gempanya, sedangkan yang besarnya itu menunjukkan magnitudo gempanya. Jadi kita akan ngelakuin itu juga, teman-teman, di QGIS. Oke, kita langsung add layernya, kita masukin yang vektor gempanya. Nah, di sini juga ini teman-teman udah otomatis dia, tapi di sini istilahnya longitude, latitude ya di sini. Di QGIS sudah cukup pintar, udah tahu. Nah, bisa di add juga ya, teman-teman. Oke. Kalau udah di add, teman-teman bakal lihat di sini udah kesebar tapi belum diklasifikasikan. Nah, di sini teman-teman bisa masukin klasifikasinya sama kayak sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama kita pakainya yang warna dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ganti yang dari single symbol ini, teman-teman ganti jadi yang graduated sama. Oke, yang tadi. Terus value-nya kita mau mengubah warnanya itu pakainya kan sesuai sama kedalaman gempanya kan ya, teman-teman ya. Nah, jadi sesuai sama kayak gini, teman-teman. Jadi kedalaman gempanya. Nah, di sini ganti value-nya teman-teman jadi depth. Terus di sini metodenya color, dan di sini teman-teman bebas mau color M-nya mau yang apapun. Mungkin enaknya sih pakai yang hijau inilah, merah kuning hijau. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman biasanya kan peringatan itu warnanya merah kan ya, teman-teman ya. Ya tadi udah dijelasin ya. Nah, jadi teman-teman bisa invert color M juga. Maaf tadi lupa, rupanya udah dijelasin. Nah, kita pakainya 3 klasifikasi aja, teman-teman, sesuai yang di Wikipedia ini, teman-teman. Jadi di sini di Wikipedia ini dijelasin ada gempa yang dangkal itu, yang shallow focus itu kedalamannya kurang dari 70 km. Nah, kalau yang tengah-tengah itu antara 70 sampai 300. Berarti yang lebih dari 300 yang dalam kan ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa bikin. Jadi di sini ganti aja values-nya, teman-teman. Jadi di sini lower values-nya jadi 0 sampai 70. Ini dari 70 sampai 300. Nah, yang di sini teman-teman dari 300 sampai berapa tadi? Sampai 900 lah, bilang lah. Anggap aja sampai 900. Gitu ya, teman-teman ya. Mantap ya. Oke. Terus teman-teman apply. Oke. Kalau udah teman-teman apply, teman-teman lihat di sini gempanya itu baru keubahnya warnanya aja nih, teman-teman. Jadi di sini cuma menunjukkan kedalamannya. Tadi keubah kan kagak ada. Nah, jadi di sini yang keubah cuma kedalamannya, tapi kita nggak tahu nih perbedaan magnitudonya kayak gimana, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ubah size-nya. Jadi teman-teman klik yang simbol. Nah, teman-teman ketika klik simbol ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kalau mau diubah semua jangan dipencet satu-satu kayak gini, teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman klik yang simbolnya ini, nanti yang keubah cuma yang ini. Misalkan yang ini merah, yang cuma yang merahnya doang. Jadi misalkan ini size-nya teman-teman bikinnya berapa lah?
4,2 gitu misalkan teman-teman bikin. Nah di sini jadi yang kubah yang cuma merahnya aja teman-teman, jadi itu kan salah ya. Nah makanya jadi jangan sampai kepilih ininya, jangan sampai kepilih si simbolnya satu-satu ini teman-teman. Jadi kliknya yang netral aja, yang putih ini, terus teman-teman klik yang simbol gitu. Oke, klik simbol, terus teman-teman klik yang size-nya ini, yang di tombol yang di kanan, terus pencet yang assistant teman-teman. Nah kalau udah pencet yang assistant, teman-teman klik yang source-nya jadi yang magnitude, karena kita mau ngubahnya sesuai dengan magnitudonya kan ya teman-teman. Nah terus teman-teman, jadi kalau yang di Iris Earthquake Browser ini kan dia pakainya antara 1 sampai 9 gitu ya teman-teman ya. Nah kalau aku antara 5 sampai 9 lah, bikinnya jangan 10. Di sini nggak ada 10 soalnya. Ya jadi ya antara 5 sampai magnitudo 9. 10 nggak apa-apa deh. Nah jadi oke, kalau udah teman-teman bisa bikin yang values-nya dari 1 sampai 10. Gitu teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman juga di sini bisa gantinya dari sini, ini adalah jadi size-nya, jadi size maksimalnya berapa, ini size minimumnya berapa gitu teman-teman. Nah ini yang secara linear. Kalau teman-teman mau bikinnya yang gradasional, yang biar lebih bagus gitu, dari 2. Jangan antara 5. Jadi tetap aja bikinnya dari 1 sampai 9 aja, bikinnya kayak sesuai sama yang Iris tadi ya. Terus size. Nah di sini teman-teman bisa bikin yang lebih gradasional gini teman-teman. Oke. Jadi kalau aku sih lebih senangnya sih ngeliatnya kayak gini. Oke, udah. Kalau udah teman-teman klik OK. Nah teman-teman klik apply coba. Nah kalau teman-teman udah klik apply, nanti di sini teman-teman bakal ngelihat ada perbedaan besarnya teman-teman. Jadi size-nya juga berubah, nggak cuma beda warna gitu teman-teman. Jadi misalkan contohnya yang merah sini, yang merah ini kita coba sesuaiin juga ya sama labelnya coba. Jadi kita masukin labelnya adalah magnitudo. Akan labelnya magnitudo, kita bikin backgroundnya atau background warna putih. Ini nggak usah ada warna. Nggak bisa no color ya udah nggak apa-apa lah. Nah fill colornya yang ini, jadi apply. Nah teman-teman coba lihat misalkan yang ini nih teman-teman, yang magnitudonya 6,6 sama 5,3 kan size nya beda ya teman-teman ya, yang 6,6 lebih gede dari yang 5,3. Di sini juga nih, ini 7,5 sama 6,1, size nya kan berbeda ya teman-teman ya. Jadi di sini ini nggak enak dilihatnya kan, ganti aja udah, nggak usah pakai background. Udah kayak gini aja lah. Nah udah, jadi di sini teman-teman lihat beragam rupa size-nya beda-beda, enggak sih mirip, tapi maksudnya ini ada yang 6,1 dia beda sama yang lain. Jadi intinya di sini size-nya bisa berubah juga teman-teman. Oke, jadi teman-teman udah belajar tadi yang vektor yang pertama yang cuma mengklasifikasi, terus yang kedua juga teman-teman udah belajar yang vektor arus laut, jadi datanya simbolnya itu bisa berotasi juga. Yang ini juga yang vektor gempa juga teman-teman bisa bikin beda size juga gitu. Jadi terima kasih teman-teman udah nontonin tutorial dari Berlayar, semoga dapat sesuatu yang baru. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video dari Berlayar, sebuah platform membagi ilmu yang harapannya semoga gratis terus bisa dikasih ke teman-teman. Dan juga aku berharap semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat, sesuatu baru yang bisa teman-teman dapat. Jangan lupa di-sharing ke teman-temannya supaya ilmunya juga makin meluas. Dan kalau ada yang kurang, teman-teman bisa kasih feedback ke aku. Dan semoga lancar semua kegiatan teman-teman. Terima kasih.